Lalu berpatu perkembangan bangsa Indonesia dari teknik teknologi laboratorium medis, politeknik kesehatan dan kesehatan pasar tingkat 1 dengan DPO 713 2013 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem reproduksi pada pria dan wanita. Sistem reproduksi merupakan salah satu sistem di tubuh manusia yang terdiri dari reproduksi pria dan wanita. Dan sistem reproduksi atau sistem genitial adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada pria. Adapun fungsi dari sistem reproduksi pria adalah untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Adapun bagian-bagian dari sistem reproduksi pria, yang pertama pada bagian internal terdapat epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Yang kedua yaitu vas deferens atau saluran sperma, adalah tabung berlorok lurus dan tebal yang membawa sperma dari epididymis ke ampula dan akhirnya ke saluran ejakulasi. Yang ketiga yaitu vesicula seminalis, merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa, dan hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Kemudian yang keempat adalah kelenjar prostat yang terletak di bawah kandung kemih. Yang kelima adalah kelenjar Cooper, itu menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Yang keenam yaitu uretra, adalah jalan bagi urin dan semen. Yang ketujuh adalah testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian bagian eksternal terdapat penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sekaligus tempat keluarnya sperma. Selanjutnya yaitu skrotum. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat dua buah testis. Nah, selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada wanita. Fungsi dari sistem reproduksi wanita adalah untuk memproduksi sel telur untuk pembuahan. Dan selain itu juga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan janin. Kemudian ada pun bagian-bagian dari reproduksi wanita. Yang pertama yaitu bagian eksternal, yaitu pertama adalah mons pubis. Mons pubis merupakan bagian yang terletak di anterior, terdiri dari jaringan lemak dan juga menonjol di atas semipis pubis. Nah, yang kedua yaitu labia minora. Labia minora merupakan struktur terbesar genitalia eksternal dan mengelilingi organ lainnya. Yang selanjutnya yaitu labia minora. Labia minora lebih tipis dan lebih berpigmen. Yang keempat adalah klitoris. Klitoris terletak di antara labia minora di ujung atas, tertutup oleh prepsium fatalis dan sangat erektil, peka terhadap rangsangan. Yang kelima adalah hymen. Hymen atau selaput darah merupakan selaput membran tipis yang mengelilingi atau sebagian menutupi lubang atau introitus vagina. Yang selanjutnya yaitu yang keenam adalah vulva. Vulva secara kolektif genitalia eksternal disebut dengan vulva berbentuk lonjong, kemudian melindungi organ-organ genitalia dan eksternal. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerampang atau perineum. Kerampang atau perineum memanjang dari dasar labia minora ke saluran anus.
berbentuk segitiga yang terdiri dari jaringan terikat, otot, dan lemak. Berikutnya adalah bagian-bagian internal dari reproduksi wanita. Yang pertama adalah ovarium atau indung telur. Ovarium adalah tempat oogenesis terjadi. Yang kedua yaitu tuba fallopi. Tuba fallopi disebut juga saluran telur. Yang ketiga yaitu rahim atau uterus, merupakan organ reproduksi wanita yang bertanggung jawab atas beberapa fungsi dalam proses implantasi, kemudian tumbuh berkembang janin dan menstruasi, dan juga persalinan. Yang keempat yaitu vagina atau liang peranakan, yaitu merupakan saluran akhir dari saluran kelamin dalam wanita. Terdapat di dalam vulva dan memiliki 3 lapisan, yaitu bagian luar dilapisi dengan jaringan ikat longgar, bagian tengah dilapisi oleh otot polos, dan bagian dalam dilapisi oleh epitelium squamosa dan berlapis yang membentuk lipatan atau rugen. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.